Selamat pagi semua. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi ini adalah: 1. Mampu menjelaskan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kelipatan persekutuan terkecil. 2. Mampu menjelaskan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar. Mari mengamati permasalahan yang pertama. Sinta datang ke perpustakaan sekolah setiap 8 hari sekali. Indra datang setiap 5 hari sekali. Dan Andre datang setiap 10 hari sekali. Jika pada tanggal 8 Januari 2021 mereka datang ke perpustakaan bersama-sama, pada tanggal berapa mereka akan datang ke perpustakaan bersama-sama lagi untuk kedua kalinya? Permasalahan yang kedua, dalam membantu korban bencana alam, Pak Rudi membagikan bantuan berupa 96 kg beras, 80 bungkus mie instan, dan 64 kemasan minyak goreng. Setiap orang mendapat bagian sama banyak. Maka korban yang mendapat bantuan adalah sebanyak berapa orang? Dari permasalahan yang pertama, kita memperoleh informasi bahwa Sinta datang ke perpustakaan setiap 8 hari sekali. Indra datang ke perpustakaan setiap 5 hari sekali. Andre datang ke perpustakaan setiap 10 hari sekali. Mereka datang bersama-sama ke perpustakaan pada tanggal 8 Januari 2021. Nah, kita diminta untuk menentukan pada tanggal berapa mereka akan datang ke perpustakaan bersama-sama lagi untuk kedua kalinya. Dari informasi yang kita peroleh, Sinta datang ke perpustakaan 8 hari sekali. Maka kemungkinan waktu Sinta datang lagi ke perpustakaan yakni pada tanggal 16 Januari, 24 Januari, 1 Februari, 9 Februari, 17 Februari, dan seterusnya. Sedangkan Indra datang ke perpustakaan setiap 5 hari sekali. Maka kemungkinan waktu ke depan ia berkunjung lagi ke perpustakaan yakni pada tanggal 13 Januari, 18 Januari, 23 Januari, 28 Januari, 2 Februari, 7 Februari, 12 Februari, dan 17 Februari, dan seterusnya. Sedangkan Andre datang ke perpustakaan setiap 10 hari. Maka kemungkinan waktu dia akan datang lagi ke perpustakaan yakni pada tanggal 18 Januari, 28 Januari, 7 Februari, dan 17 Februari. Nah, dalam menyelesaikan masalah ini, kita bisa menerapkan konsep kelipatan persekutuan terkecil. Maka kita akan mencari KPK dari 8, 5, dan 10. Untuk menentukan KPK, cara yang pertama adalah menemukan himpunan kelipatan. Kelipatan dari 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, dan seterusnya. Kelipatan dari 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan seterusnya. Maka kita dapat menentukan KPK dari 8, 5, dan 10 adalah dengan memperhatikan kelipatan yang sama dari ketiga bilangan ini dan merupakan kelipatan terkecil, yakni 40. Maka ketiga siswa tersebut akan datang lagi ke perpustakaan setelah 40 hari, yakni pada tanggal 17 Februari 2021. Cara yang kedua untuk mencari KPK adalah dengan pemfaktoran prima. Dalam mencari pemfaktoran prima dari bilangan 8, 5, dan 10, kita menggunakan pohon faktor. Sehingga kita mendapatkan faktor prima dari 8 yaitu 2 pangkat 3. 5 sama dengan 1 kali 5, dan faktor prima dari 10 adalah 2 kali 5. Untuk menentukan KPK-nya, kita memilih semua faktor dari ketiga bilangan ini, dan untuk bilangan yang sama kita mengambil pangkat yang terbesar. Sehingga kita dapatkan 2 pangkat 3 kali 5 sama dengan 40. Jadi mereka akan datang lagi ke perpustakaan bersama-sama untuk kedua kalinya setelah 40 hari, yakni pada tanggal 17 Februari 2021.
Dari permasalahan kedua, kita mendapatkan informasi ketersediaan bantuan berupa 96 kg beras, 80 bungkus mie instan, dan 64 kemasan minyak goreng. Kita diminta untuk menentukan berapa banyak korban yang mendapat bantuan. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita menggunakan konsep faktor persekutuan terbesar. Maka cara yang pertama adalah dengan pemfaktoran. Kita menentukan faktor dari 96, yakni 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 96. Faktor dari 80 adalah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 80. Faktor dari 64 yakni 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Maka faktor persekutuan terbesar dari 96, 80, dan 64 adalah 16. Jadi, korban bencana alam yang mendapat bantuan ada 16 orang. Rinciannya sebagai berikut. 96 dibagi 16 sama dengan 6. Mie instan 80 bagi 16 sama dengan 5. Minyak goreng 64 bagi 16 sama dengan 4. Jadi setiap orang akan mendapatkan 6 kg beras, 5 buah mie instan, dan 4 kemasan minyak goreng. Cara yang kedua adalah dengan pemfaktoran prima. Nah, kita dapat menggunakan pohon faktor untuk menentukan faktor prima dari 96, yakni 2 pangkat 5 kali 3. Faktor prima dari 80 yaitu 2 pangkat 4 kali 5. Pemfaktoran prima dari 64 sama dengan 2 pangkat 6. Jadi FPB dari 96, 80, 64 adalah 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi banyak korban yang mendapat bantuan ada 16 orang. Dengan rincian beras 96 bagi 16 sama dengan 6, mie instan 80 bagi 16 sama dengan 5, minyak goreng 64 bagi 16 sama dengan 4. Maka setiap orang akan mendapat 6 kg beras, 5 mie instan, dan 4 kemasan minyak goreng. Nah, selanjutnya adalah diskusi kelompok. Silahkan bergabung bersama kelompok yang sudah dibentuk, dan di sini terdapat 2 permasalahan yang akan didiskusikan bersama. Yang pertama adalah 3 buah lampu dinyalakan bersama-sama. Lampu merah menyala setiap 4 detik, lampu hijau menyala setiap 7 detik, dan lampu kuning menyala setiap 5 detik. Ketiga lampu itu akan menyala bersama pada detik keberapa. Soal nomor 2, 2 buah pita berwarna kuning dan biru masing-masing panjangnya 51 cm dan 119 cm. Kedua pita tersebut akan dipotong dengan ukuran masing-masing potongan sama panjang. Berapa banyak potongan dari kedua pita tersebut? Permasalahan yang pertama dapat diselesaikan menggunakan konsep kelipatan persekutuan terkecil. Cara yang pertama adalah dengan menemukan himpunan kelipatan. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan seterusnya. Kelipatan dari 7 adalah 7, 14, 21, 28, 35, 42, dan seterusnya. Kelipatan dari 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Maka KPK dari 4, 7, dan 5 adalah 140. Maka ketiga lampu tersebut akan menyala bersama-sama pada detik ke 140. Cara yang kedua adalah pemfaktoran prima. Kita mencari faktorisasi prima dari 4 sama dengan 2 pangkat 2. Faktorisasi prima dari 7 adalah 1 kali 7. Faktor prima dari 5 adalah 1 kali 5. KPK dari 4, 7, 5 adalah 2 pangkat 2 kali 7 kali 5 sama dengan 140.
maka ketiga lampu tersebut akan menyala bersama-sama pada detik ke-140. Permasalahan yang kedua, kita mendapatkan informasi bahwa pita kuning berukuran 51 cm, pita biru berukuran 119 cm. Banyaknya potongan pita dari kedua pita tersebut yang berukuran sama panjang adalah titik-titik. Maka kita mencari FVB dari 51 dan 119. Cara yang pertama adalah dengan pemfaktoran. Faktor dari 51 adalah 1, 3, 17, 51. Faktor dari 119 adalah 1, 7, 14, 119. Maka FVB dari 51 dan 119 adalah 17. Dengan demikian, banyaknya potongan dari kedua pita yang sama panjang adalah 17. Cara yang kedua adalah dengan pemfaktoran prima. Faktor prima dari 51 sama dengan 3 kali 17. Faktor prima dari 119 yakni 7 kali 17. Maka FPB dari 51 dan 119 adalah 17. Jadi banyaknya potongan dari kedua pita yang berukuran sama panjang adalah 17. Dari penjelasan dalam menyelesaikan permasalahan, semoga bisa dipahami, dan di akhir dari pembelajaran kita ada kesimpulan yang akan kita pahami bersama. Yang pertama, KPK, definisi bilangan bulat positif M adalah kelipatan persekutuan terkecil dua buah bilangan positif P dan Q jika dan hanya jika M adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi oleh P dan Q. Cara menentukan KPK yakni 1. Menemukan himpunan kelipatan. Yang kedua adalah pemfaktoran prima. FPB didefinisikan faktor persekutuan terbesar dari dua buah bilangan bulat positif P dan Q adalah bilangan bulat positif terbesar R. Demikian sehingga R habis dibagi P dan R habis dibagi Q. Cara menentukan FPB yaitu dengan cara yang pertama adalah pemfaktoran, yang kedua pemfaktoran prima. Selanjutnya ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan di rumah dan silahkan mengumpulkan melalui Google Classroom. Pertemuan kita di perkuliahan minggu depan ialah mengenai pecahan biasa dan pecahan desimal. Diharapkan kalian sudah bisa mencari informasi mengenai pecahan biasa dan pecahan desimal. Terima kasih untuk perhatian dalam pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan di minggu yang akan datang.